Belum. Ini masih ada. Itu udah pada naik. Silakan Kak. Kita mungkin mau dibagi dua ya. Yang main Mengapa sekolah-sekolah unggulan itu prestasinya susah sekali untuk dikejar oleh sekolah-sekolah yang belum mapan? Di samping mereka itu sudah memiliki akreditasi A, kemudian fasilitas-fasilitasnya lengkap, tapi yang paling utama mereka itu membeasiswakan dan tidak ada zonasi. Anak-anak pinter di seluruh wilayah itu kumpul ikut testing ke sekolah tersebut, seperti di Hui People School di Jalan Lembu, Tiongkok. Salah satu contoh itu adalah sekolah muslim di Tiongkok yang diburu oleh orang-orang lintas agama, ya, agama apapun agamanya, mereka itu ingin sekali memasuki ke sekolah Hui People di Jalan Lembu Tiongkok tersebut. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa dulu dengan adanya RSBI itu tidak ada zonasi, tetapi semua orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi itu memburu sekolah RSBI pada saat itu. Dan prestasinya bisa membanggakan sehingga orang-orang yang kaya raya di sekitarnya itu bisa membebaskan SPP untuk 20% orang-orang yang tidak mampu di bidang ekonomi. Inilah barangkali kelebihannya RSBI pada saat itu yang akan kita ikuti di acara reuni berikut ini. Entah apa yang ingin mereka lakukan, tetapi kelihatannya mereka panitia berbisik-bisik agar semua guru yang diundang berada di ruangan ini terlebih dahulu. Tampaknya ada kegiatan yang dirahasiakan. Entah apa yang ingin mereka lakukan, tapi kita tunggu saja dulu. Sementara dikasih makanan dulu di ruang tunggu. Oh, bisinya ini air mineral. Kemudian permen, 3 jenis permen. Ada kue apa ini, pukis ya. Kemudian wah, makanan tradisional lepet. Dan ada kue apa lagi ini? Kue apa namanya nggak tahu dah. Tapi yang jelas kalau ini kue bolu nih. Bolu kecil. Ini di ruang tunggu. Dan minumannya juga mereknya beda nih. Minumannya mereknya beda ini. Piura. Coba dulu minumannya, rasanya kayaknya mungkin beda. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seger, oh mungkin karena ruangannya ber-AC. Kita cek dulu. Sambil menunggu Bu Nunung, Pak Agus Wahyudi, Pak Guntur Daryono, kita coba dulu. Ini ada Dapi Catering namanya tuh, Dapi Catering. Makanan di dalamnya luar biasa ya. Kolesterolnya tinggi ini, udang ini. Orang tua mah tidak boleh makan yang kolesterol. Ada ayam dan ini makanannya, kemasannya yang indah ya. Bukan tidak diterima, tetapi saya sudah makan. Paling tidak di sini ada kesibukan sambil menunggu apa yang ingin mereka lakukan. Inilah reuni pertama RSBI sebelum lahirnya RSBI ya. Ini kelas wawasan internasional.
Tadi kita sudah sedikit berkenalan dengan mereka yang wajahnya sudah glowing dan salah satu di antaranya bekerja di sini, Bank Syariah Arta Madani. Mudah-mudahan di sini ada sistem transaksi emas, karena sekarang ini kayaknya yang paling stabil itu adalah harga emas. Kita coba nanti barangkali bisa juga diiklankan atau dipromosikan di sekolah supaya belajar menyimpan atau menabung dalam bentuk emas. Ya, wanita cantik yang punya perusahaan, namanya perusahaannya itu Davi. Padahal namanya siapa? Aku Oktorina, tapi ini catering ini dari usaha. yang ngasih undangan ke Bapak. Iya. Oh, ini. Iya, Bapak. Perasaan di foto mah kurus. Iya, Pak. Jadi Oktorina ini adalah yang mengundang untuk acara reuni kelas wawasan internasional. Yeah. Sebelum ada RSBI itu program nasional. Kalau wawasan internasional itu adalah programnya inisiatif sekolah. Dan di luar dugaan kalau bakal ada RSBI itu nggak tahu. Gitu yeah. pada saat itu. Nah, ngomong-ngomong, sekarang teman-teman yang bekerja itu ada yang di bank. Di sini yang di bank ini siapa namanya? Yang tadi Diana. Alhamdulillah dia udah menjabat sebagai direktur bisnis di sini. Oh, Diana itu sudah direktur bisnis di sini. Iya. Kalau yang tadi itu yang bawa anak, yang bayi? Oh, Dian Di Prudential katanya. Iya, kurang lebih. Makanya nanti kita tanya-tanya lagi nih, Pak. Maksudnya. Yang inget aja deh, coba sebagai apa aja teman-teman yang masih banyak, ingat. Pak. Kalau Rio jadi dokter. Rio jadi dokter. Dokter di Rumah Sakit Karya Medika 2 yang di Cikarang. Rio namanya. Iya, Terus siapa Rio. lagi yang masih ingat? Terus kalau Sri di farmasi. Kalau Farmasi mana itu dulu kuliahnya? di ini ITB. ITB. Ya. Oh, anak bapak di Unpad udah kerja juga. Sekarang di mana di farmasinya dia kerjanya Di sekarang? mana ya? Aku juga nggak Nah, Pak, yang ingat aja, yang ingat aja ya di dari perusahaan dokter. lah, gitu. Yang jadi Terus dokter ada, yang jadi di farmasi kalau ada. Febri sama Iqbal itu di kantor pajak. Siapa? Febri sama Iqbal. Febri sama Yang paling Iqbal. bandel, Pak. Malah jadi sekarang di kantor pajak. Memang di perpajakan mah harus bandel. Terus ada lagi. Iya, bener, Pak. Terus. Siapa lagi ya? Banyak sih, Pak. Kalau Anja dia bagian digital kreatif, makanya dia yang menghandle acara ini kita semua. Anja itu namanya siapa? Dita namanya? Anjani, Dita Anjani. Laki perempuan itu? Cewek, Pak, yang perempuan. Yang bikin ini tuh. Iya. Bukan yang bikin podcast di ruangan Bapak siapa itu? Oh, itu Aditya Pratama. Itu juga sama kan? Bagian apa dia? Oh, dia lebih ke IT, Pak. Oh, oke. Nah, sekarang ternyata cateringnya saja ini ada yang di bank menyediakan tempat Ya. ini. Kemudian ada masalah konsumsi, ternyata ini adalah perusahaan milik Orang tua siapa tua namanya? saya. Di mana alamatnya barangkali itu hadirin sekalian yang ingin pesan? Davio Catering itu ada lokasinya di Jababeka. Jababeka Ya, tuh. di Jalan Simpangan. Jadi terus? dia menghandle untuk event-event kayak family gathering, terus wedding juga, corporate juga gitu. Jadi alhamdulillah sih udah besar, Pak. Jadi lebih ke untuk catering yang PT-PT juga sih. Masuk ke PT-PT juga. PT. Bapak Jadi kan punya kayak tempat shift-shift. wisata juga di Subang nanti. Kalau acara orang-orang kan dari Bekasi, dari Jakarta yang pada camping di Waglo. Buka aja di itu di Google ya, Waglo wisata. Di situ ada kolam renang, ada perkemahan. Tuh rata-rata mereka itu cateringnya dari sini. Kalau kita nanti cateringnya pakai Davi Catering ya. Davio Catering. Kayaknya ini Bu Nunung deh. Assalamualaikum Bu Nunung. Awet muda. Alhamdulillah. Bu di sini Bu, di Iya, sini Ibu Bu. di sini Ibu dulu, di sini Ibu. Bu, di sini Bu. Ini sedang siaran langsung. Inilah yang ditunggu-tunggu. Orang yang paling sepuh di SMA Negeri Tambun Selatan. Saya datang di sana membuka kelas wawasan internasional tanpa dukungan beliau, itu nggak jalan. Tetapi begitu udah berjalan malah kabur pensiun. Bu dibuka itunya biar anak-anak yang ada di rumah atau di mana saja seluruh Indonesia ya penonton YouTube channel Waglo Gubuk Apung.
inilah yang diceritakan di beberapa konten YouTube tentang wawasan internasional. Ada 4 kalau nggak salah judulnya, selalu menyebut nama Bu Nunung, Bu Nunung, Bu Nunung. Karena beliau inilah yang selalu mengkritisi. Karena saya dulu guru muda di sana, banyak ide tapi nyeleneh. Memberi penghargaan, ternyata penghargaan diberikan kepada orang yang salah. Membuat modul dan lain sebagainya. Silakan Bu Nunung perkenalkan, mau sampaikan salam ke Pak Haji Babai, ke siapa saja sampaikan. Itunya sayang, itu tadi ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi mau ngapain ini? Ke teman-teman yang masih ada. Pak Agus Kusiana udah almarhum. Udah, ya semua. Ini tinggal saya ikut grup ini alumni. Jahat juga Korina, Bapak nggak dimasukkan di grup, masa Ibu Nunung dimasukkan ke grup? Ayo terus, biarin. Oh beda grup, oh iya ini wali kelasnya. Grup Tambun. Oke, iya. Jadi Ibu itu wali kelasnya, kemudian ini yang mengadakan kegiatan reuni kelas WI itu adalah wali kelasnya, wali kelas Ibu ya? Iya. Oh, ternyata pendirinya itu adalah Bu Nunung dan saya. Saya itu nyari temen karena demo mulu sampai pertama sekali guru-gurunya itu tidak mau mengajar di kelas wawasan internasional. Akhirnya semua guru itu, bukan semualah, mayoritas guru bikin surat ke kepala sekolah tidak mau mengajar karena apa, terlalu berat. Akhirnya datangkanlah dosen dari Unpad, ITB, dari berbagai perguruan tinggi termasuk orang asing itu ya. Akhirnya begitu tahun berikutnya itu yang daftar ke Lega Serguna nggak ada, malah daftarnya ke WSBI semua. Akhirnya mereka demo lagi. Demonya apa waktu itu ya? Dulu katanya waktu miskin kita yang ngajar. Iya kan? Setelah sekarang sekolah itu menjadi maju, yang ngajar adalah orang-orang bule, orang luar. Kapan negara kita bebas dari penjajahan? Aduh sakit hati banget saya gitu. Waktu kita mengajak mereka tidak mau ngajar, setelah maju, tapi itu tantangan memang Ibu. Nah sekarang Ibu, waktu itu kenapa kok bisa mendukung saya? Padahal waktu itu nggak ada yang dukung loh, yang dukung cuma Bu Nunung sendiri loh. Ya mungkin udah takdirnya gitu. Waktu itu kan semuanya pada tidak yakin. Karena apa? Yang namanya SMA Tambun Selatan itu adalah sekolah buangan. Siswa dari mana-mana, kota dan kabupaten, kalau sudah tidak diterima di mana-mana, itu baru daftar ke Tambun Selatan. Begitu kita buka kelas WI, orang nggak percaya. Padahal ini kan di sekolah internasional, di kelas boarding school, ya wajar aja punya pemikiran begitu. Ini sekolah kampung, kata bilang begitu. Tapi didukung sama Bu Nunung berani amat sih. Iya. Sampai cuma gelar tikar ya. Sejarah. Oh, Oktorina masih ingat belajar di gelar tikar ke sini Ibu, sini Ibu. Iya, gelar tikar kan. Iya. Jadi hadirin sekalian, waktu itu belajarnya itu kelas internasional tapi nggak pakai bangku. Gelar tikar, gelar karpet, ada kasurnya, ada bantalnya gitu, pada saat itu seperti itu hadirin sekalian. Tapi namanya kelas internasional dan terbukti berhasil. Akhirnya Bu Nunung begitu keluar, pemerintah pusat memanggil, datang ke sekolah, meminta modul, minta berkas-berkas. 3 tahun kemudian lahirlah RSBI. Iya, saya keluarkan 2008 ya. Sudah RSBI waktu itu ya? Iya, 2008 diminta pinjam, dari 2009 baru pinjam. Tambah setahun kan Pak Babai bilang, jangan keluar dulu. Udah keluar tapi nggak boleh keluar. Ya pensiun nggak boleh keluar. Jadi tambah setahun. Maju sini kelihatan biar kameranya. Jadi alhamdulillah hadirin sekalian. Jadi kalau walaupun tidak mengklaim bahwa RSBI itu lahirnya dari Bonlab, tetapi paling tidak 3 tahun sebelum ada RSBI kami sudah membuka, dan Bu Nunung ini adalah orang yang paling mendukung, yang paling banyak jasanya. Dan seperti tadi dijelaskan, belajarnya pakai karpet, nggak ada bangkunya, gelar tikar, ada bantal-bantal. Tapi anaknya
spektakuler dan tahun berikutnya hampir tidak ada lagi anak yang daftar ke kelas reguler. Semuanya masuk ke kelas WI dan sejak saat itulah kota dan kabupaten sekolah pertama yang ditunjuk yang lolos seleksi RSBI hanya Tambun. Di Kota Bekasi tidak ada tuh. Tapi tahun berikutnya SMA 1 Agus Salim RSBI, SMA Pondok Gede juga dulu SMA Pondok Gede dulu tuh yang SMA berapa tuh yang Pondok Gede itu juga RSBI. Jadi akhirnya 3 ada RSBI. Pelopornya adalah ini Bu Nunung. Terima kasih Bu Nunung. Barangkali mau salam ke Pak Haji Babai. Udah tadi. Oh udah. Oke demikian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada dokumentasinya di ada. Itu 2000. Di kelas RSBI yang sekarang ini Pak, gitu, pada saat mengajar atau ada beberapa siswa yang kira-kira masih terngiang begitu ya, berkesan sekali buat Bapak gitu. Ada. Silakan Pak, boleh Pak untuk sampaikan. Tama mana Tama? Tama ini di koridor satu-satunya siswa yang berani meminjam alat. SMA Tambun nggak punya alat-alat seperti itu. Bapak juga itu alat perekam itu uangnya dikumpul-kumpulin baru dapat itu. Dipinjam sama Tama. Pak pinjem katanya. Ternyata setelah Bapak pinjamkan dan sekarang dia sukses berkat alat itu. Luar biasa ingatan Bapak ya. Makasih, silakan. Oke, Bu Haja di sini Bu Haja. Bapak Udah sepuh mah harus duduk. Iya. Ya. Udah sepuh mah harus duduk. Dan Bapak Agus Wahyudi ya. Kalau Pak Dedi sudah ada di sini. Oke. Ya. Bapak Ibu mari silakan sama-sama ya kita memberikan ya cenderamata ya tanda penghargaan kita ya tanda rasa ada logo excellent-nya ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Ini rasa cinta kasih terhadap Bapak Ibu guru ya. Silakan Bapak dulu. Acara ini dihadiri suami istri dan anak-anak mereka. Tampak kekeluargaannya begitu akrab. Jarang sekali ada reuni seakrab ini. Tampak ikatan di antara mereka begitu erat sekali. Bu Nunung saat ini usianya sudah 75 tahun. Tampak berseri-seri. Mungkin masa purna baktinya benar-benar dinikmati. Berikut ini adalah siswa teladan dari kelas WI yang selalu jadi juara dalam setiap lomba. Itulah di IAIN yang berkuliah di jurusan Hubungan Internasional UNPAD kini sudah jadi Direktur Eksekutif di Asuransi Prudensial. Semuanya 500 semua. Maaf, nih jujur terbuka ke hadirin sekalian, yang paling kecil tupelnya Bapak 300. Bapak 300 tek tupelnya ya. Sekarang dibuka nih. Guru semuanya 500, 700, 500, 700. Yang punya Bapak oleh Pak Haji Babai umpetin, Pak Dedi umpetin. Jadi itu Bapak paling rendah. Nah, orang yang punya, nah makanya jadilah presiden. Presiden itu bisa mengatur aturan-aturan. Besok 2024 ya, siapapun yang jadi presiden mudah-mudahan yang ada di ruangan ini ya bisa mengeluarkan aturan. Itulah barangkali sekelumit sejarah tentang wawasan internasional berubah menjadi RSBI, akhirnya berdatangan dari provinsi, datang dari nasional, datang ke SMA Tambun Selatan meminta berkas, dan 2 tahun kemudian lahirlah SNBI, Sekolah Nasional Bertaraf Internasional, dan kemudian berubah menjadi RSBI. Singkat cerita, Singapura jerit, Australia jerit, karena orang-orang kaya Indonesia tidak lagi kuliah, tidak lagi sekolah di Singapura, tidak lagi sekolah di Australia. Akhirnya ciptakanlah lembaga swadaya masyarakat, masukkan ke Indonesia. Akhirnya demo lah seluruh Indonesia dan masuk pengadilan karena pelanggaran HAM katanya.
orang miskin tidak bisa masuk RSBI, itulah pelanggaran HAM-nya. Akhirnya diketok palu, dibubarkan. RSBI bubar karena orang miskin tidak bisa masuk di sini. Alhamdulillah Diana, direktur bank ini, itu adalah orang yang selalu meminta izin ke Bapak, minta kartu ujian. Mana Diana? Hadirin sekalian, karena ini ditonton seluruh dunia ya, yang mengerti berbahasa Indonesia. Bohong besar kalau WI atau RSBI itu tidak bisa dimasuki orang yang tidak mampu. Bapak sebagai pendirinya juga orang miskin, orang tidak mampu. Diana salah satu contohnya sudah menjadi direktur eksekutif di sini, dan masih banyak 20%. Hadirin sekalian yang ada di rumah, para penonton seluruh Indonesia, karena ini ditayangkan, mohon dicek ulang bahwa tidak benar orang miskin itu tidak bisa masuk di kelas internasional. Buktinya Bapak sendiri dan Diana, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Demikian barangkali, mudah-mudahan jadi introspeksi untuk dunia pendidikan Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon tetap di sini dulu. Masih. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Waduh, berat. Bukan pertanyaan UN ya Pak, karena UN sudah tidak ada ya. Iya. Bukan kurikulum merdeka. Bukan. Kurikulum merdeka baru ya Pak. Ya, jadi tadi Pak Dedi kan sudah menyampaikan ya cikal bakal dari RSBI gitu ya, dan juga tadi excellent ya Pak. Oh iya, excellent logonya ya. Logonya, ya. Oh tadi inspirasinya dari Pak Agus ya Pak? Pak Agus Wahyudi yang menciptakan excellent-nya itu. Excellent-nya. Karena memang di sini teman-temannya excellent semua ya Pak ya. Oke. Luar biasa ya. Tuh, makanya saya pilih istrinya yang di sini Pak. Excellent gitu kan. Di sini ada kesibukan sambil menunggu apa yang ingin mereka lakukan. Inilah reuni pertama RSBI sebelum lahirnya RSBI ya. Ini kelas wawasan internasional. Tadi kita sudah sedikit berkenalan dengan mereka yang wajahnya sudah glowing. Dan salah satu di antaranya bekerja di sini, Bank Syariah Arta Madani. Mudah-mudahan di sini ada sistem transaksi emas, karena sekarang ini kayaknya yang paling stabil itu adalah harga emas.